Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen risiko akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Ruang Lingkup Manajemen Risiko, yaitu yang beranggotakan dengan saya sendiri, Lydia Novitasari, dan 3 rekan saya yaitu ada Agilia Syafitri, Kiki Wulandari, dan Lisa Utami. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Agilia Syafitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agilia Syafitri akan menjelaskan materi bagian pertama, yaitu yang A, ruang lingkup manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Setiap organisasi dapat menetapkan ruang lingkup manajemen risiko pada level yang berbeda dengan organisasi lainnya. Ruang lingkup manajemen risiko dapat dibatasi misalnya pada level strategis, operasional, program, proyek, atau kegiatan lainnya. Penetapan ruang lingkup manajemen risiko harus jelas dan didukung dengan pertimbangan yang jelas juga, serta memiliki tujuan yang relevan dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal ini karena tujuan manajemen risiko yaitu untuk meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang. Selain itu, penetapan ruang lingkup risiko juga penting dilakukan karena akan menjadi dasar untuk penetapan konteks dan kriteria ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko antara lain yang A, tujuan dan keputusan apa saja yang harus dibuat, B, hasil yang diharapkan dari suatu proses manajemen risiko, C, waktu, lokasi, hal-hal spesifik dan pengecualian, D, alat dan teknik penilaian risiko secara tepat, E, sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab dan pendokumentasian, dan F, keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses, dana, atau aktivitas lainnya. Adapun ruang lingkup dari manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang A, menentukan konteks aktivitas yang akan dikelola risiko, B, identitas risiko, C, analisis risiko, D, evaluasi risiko, E, pengendalian risiko, F, memantau dan mentelaah ulang, dan G, koordinasi dan komunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu yang B, pengembangan peralatan tools manajemen risiko. Tools dibutuhkan untuk menentukan apakah efek memberikan respon yang sudah terekspektasi dari keseluruhan risiko dari proyek. Adapun 4 tools dan teknik, yaitu yang pertama, creativity tools, mengidentifikasi respon yang berpotensi. Yang kedua, decision support tools, yaitu mengidentifikasi respon yang berpotensi secara optimal. Yang ketiga, strategi implementasi tools, mengubah strategi ke aksi. 4. Tools memindahkan kontrol ke monitor dan proses kontrol resiko. Selanjutnya, ada 2 jenis alat resiko. Yang pertama, CAPM, alat tingkat harga dengan menggunakan model penetapan harga aset modal. Yang kedua, PRA, yaitu alat tingkat komponen dengan menggunakan penilaian resiko probabilistik. Demikian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Lydia Novitasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Kiki Wulandari. Poin yang ke C yaitu penggunaan derivatif dalam manajemen risiko finansial. Yang pertama yaitu pengertian derivatif. Apa derivatif itu? Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memperoleh nilainya dari pergerakan harga nilai tukar valuta asing atau suku bunga dari instrumen keuangan atau aktiva yang mendasar stitch. Selanjutnya yaitu derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual dan membeli sejumlah barang di masa yang akan datang pada tanggal tertentu dengan kesepakatan harga yang dilakukan saat ini. Nah, derivatif ini dapat juga disebut sebagai kontrak
sehingga dapat diartikan bahwa derivatif merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak seperti pembeli dan penjual. Nah, dari nantinya kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Harga nilai kontrak ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset atau komoditas induk. Selanjutnya yaitu resiko derivatif. Resiko derivatif seperti yang diketahui produk investasi berbentuk kontrak perdagangan. Artinya, risiko dari instrumen investasi ini pun tinggi, meskipun keuntungannya memang besar. Pada kenyataannya, proses pelaksanaan instrumen derivatif sangat kompleks dan rinci, walaupun bertujuan melindungi nilai tukar rupiah. Perusahaan yang menggunakan produk derivatif itu bukan berarti bisa terbebas dari resiko yang ada. Seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya derivatif akan lebih condong menggunakan perkiraan harga yang ada di masa depan. Oleh karena itu, wajar jika instrumen investasi ini memiliki resiko tinggi, bahkan dapat dibilang melebihi resiko saham. Saya Lisa Utami Putri, NPM 1951040097, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Materinya yaitu jenis-jenis derivatif. Jenis derivatif itu yang pertama adalah swap. Swap adalah suatu kontrak di mana dua belah pihak sepakat untuk menukar pembayaran di masa depan dengan berdasarkan pergerakan harga atau tingkat yang disepakati bersama. Jenis yang umum dari swap adalah swap suku bunga atau interest rate swap. Interest rate swap adalah dua belah pihak untuk menukarkan pembayaran di masa depan atau atas suatu jumlah pinjaman tertentu. Biasanya, sekelompok pembayaran bunga adalah berdasarkan suku bunga tetap, sedangkan yang lain berdasarkan suku bunga variabel. Yang kedua adalah forward. Forward adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak untuk mempertukarkan suatu jumlah tertentu dari komoditas, surat-surat berharga, atau mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga nilai tukar yang ditetapkan saat ini. Yang ketiga adalah future. Future adalah suatu kontrak yang diperdagangkan di suatu bursa yang mengizinkan suatu perusahaan untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu komoditas atau surat-surat berharga keuangan pada harga tertentu, tanggal tertentu di masa depan. Future dan forward ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu jika forward adalah perjanjian antara dua orang atas kontrak pribadi, sedangkan future adalah kontrak standar yang disponsori oleh suatu bursa yang dapat diperdagangkan oleh berbagai macam pihak dalam beberapa kali dalam satu hari yang sama. Yang keempat adalah opsi. Suatu opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga tertentu selama suatu periode tertentu. Opsi ada dua jenis, yaitu opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Yaitu opsi beli hak pada pemilik untuk membeli suatu komoditi, sedangkan hak jual adalah untuk menjual komoditinya. Penggunaan hedging dalam derivatif ini atas lindung nilai adalah strategi yang digunakan untuk melindungi nilai dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dari kerugian yang terjadi akibat risiko-risiko yang ada. Prinsip hedging adalah untuk menutupi kerugian yang timbul pada posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging. Hedger hanya memegang beberapa jumlah aset saja. Yang selanjutnya adalah manfaat derivatif. Transaksi derivatif adalah produk investasi yang pada dasarnya diciptakan untuk melindungi nilai atau harga dari komoditas di masa depan. Menilik kembali pada sejarah dan awal mulanya, yaitu muncul derivatif adalah guna melindungi harga suatu komoditi. Sedangkan yang pertama hedging merupakan sarana untuk mengurangi atau meminimalkan risiko harga apabila terjadi perubahan harga yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan, disebut dengan risking scarce. Yang kedua adalah bagi produsen atau komoditi, hedging merupakan alat marketing atau market tool. Dengan melakukan hedging, para produsen dapat menentukan harga jualnya. Yang ketiga, bagi komoditi, pengelola atau seperti Profesor dan Miller.
Hedging disebut dengan merupakan suatu alat pembelian melalui pasar berjangka menentukan harga pembelian bahan baku yang akan diolah kemudian hari. Yang keempat, hedging bagi pihak kreditor atau bank lebih berani memberikan kredit kepada produsen atau komoditi yang telah men-hedge komoditinya. Yang kelima, melalui hedging konsumen akhir akan dibebankan jumlah harga yang lebih rendah dan stabil. Ini karena bagi baik produsen maupun prosesor mampu memperkecil biaya akibat fluktuasi harga yang merugikan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.